Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tampilkan bagaimana cara perhitungan atau analisa data dari praktikum uji aktivitas protease. Nanti teman-teman semua akan mendapatkan volume titrasi dari NaOH. Di sini maksudnya adalah percobaan pertama, percobaan kedua, karena setiap menit itu diulang 2 kali titrasinya, sehingga akan mendapatkan 2 volume. Nah, nanti ini masing-masing menit nanti volumenya di rata-rata. Misalkan menit ke-0 volume NaOH yang dibutuhkan adalah 8,25 mili dan 9,5 mili, sehingga nanti di rata-rata 8,25 mili ditambah 9,5 mili dibagi 2, ketemunya adalah 8,875 mili. Nah, setelah mendapatkan semua volume rata-rata, teman-teman akan membuat kurva atau grafik, yaitu hubungan antara volume NaOH sebagai Y dan waktu sebagai X gitu. Nah, nanti buat tabelnya tolong dibuatkan di dalam Excel ya, sehingga bentuknya akan lebih bagus. Nah, nanti ini X adalah waktu, Y adalah volume NaOH yang dibutuhkan saat titrasi. Buat grafik, teman-teman akan membuat persamaan regresi linier antara waktu terhadap volume rata-rata. Nah, ini X, ini Y, ya. Kemudian ini tadi yang waktu, ini yang volume. Nah, kemudian XY artinya adalah X dikali Y. Misalkan yang pertama 0 dikali 8,875 ketemunya 0. Kemudian X kuadrat itu adalah X yang dikuadratkan, artinya waktu yang dikuadratkan. 0 kuadrat berarti 0. Kemudian contoh yang kedua ya. Yang kedua misalkan menit ke-15 menghasilkan volume rata-rata NaOH 8,5. Sehingga XY itu adalah 15 dikali 8,5 ketemunya 127,5. Kemudian X kuadrat adalah 15 yang dikuadratkan ketemunya terus 25. Kemudian ini masing-masing tabel ya, masing-masing kolom, masing-masing kolom ini dijumlahkan 0 tambah 15 tambah 30, 60, 90, 120 ketemunya 315 dan seterusnya. Ini adalah penjumlahan dari masing-masing kolom. Kemudian dicari slope A dan intercept itu adalah B. Maka A-nya rumusnya adalah N itu jumlah waktunya total XY dikurangi total X dikali total Y. Berarti ini 6, karena kan waktunya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga N-nya adalah 6. Kemudian XY-nya ini adalah total X dikali Y, kemudian total X, dan total Y, dan seterusnya. Nah, tinggal bawahnya mengikuti. A ketemu, kemudian B juga dicari. Setelah itu dibuat persamaan regresi linier, yaitu Y sama dengan AX plus B. Maka tinggal dimasukkan Y, A-nya berapa, ketemunya 0,003947, kemudian X ditambah B-nya berapa, B-nya adalah 8,73. Maka ini. Kemudian teman-teman untuk menghitung regresi linier pun bisa menggunakan Excel ya, bahwa X dan log Y. Jangan lupa Y-nya dilogkan dulu ya, baru dimasukkan ke persamaan regresi linier. Nah, ini adalah kurva persamaan regresi linier. Ya, nanti ini juga bisa dibuat menggunakan Excel. Ini kurva, jadi berbeda dengan ini ya. Kalau ini kan larutan NaOH terhadap waktu. Kalau ini adalah kurva persamaan regresi linier hasil dari ini. X dimasukin X dan log Y. Tuh, log atau ln. Kemudian setelah itu dicari persamaan regresi. Karena kita ingin mengetahui kan sebetulnya di praktikum ini kita ingin mengetahui berapa jumlah asam amino di dalam larutan protein kita atau gelatin tempe. Caranya ini adalah bahwa 1 mili NaOH 0,1 N itu sama dengan 1,4 mg nitrogen. Nah, ini dari mana asalnya? Ini adalah kalau misalkan 1 mili NaOH adalah 1,4 mg, berarti tinggal dikalikan saja 8,875 dikali 1,4 mg. Ya, dan seterusnya. Kemudian
cari A dan B di regresi linier juga. Ini adalah persamaan kurva regresi linier. Nah, sekarang membahas penjelasan dari prosedur kerja ya. Penjelasan dari prosedur kerja. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui kadar asam amino dalam gelatin. Jadi, sampel yang kita adalah gelatin. Kita ingin mengetahui berapa jumlah kadar asam amino di dalam gelatin yang dipecah oleh larutan tripsin dengan titrasi formol. Jadi metodenya adalah titrasi formol. Apa itu titrasi formol? Titrasi formol merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui kadar protein dalam suatu bahan. Titrasi formol ini hanya tepat digunakan untuk menentukan suatu proses terjadinya pemecahan protein. Ya, jadi hanya untuk mengetahui, untuk menentukan proses terjadinya pemecahan protein, tapi tidak untuk mengetahui jenis protein. Prinsip dasar dari suatu titrasi formol adalah titrasi asam basa, ya, di mana penambahan formaldehid yaitu formalin pada larutan asam amino dimaksudkan agar pH buffer gugus amino lebih rendah dari asal dan seterusnya ya. Sehingga gugus amino dapat dititrasi secara kuantitatif dan titik akhir dapat ditunjukkan dengan terjadinya perubahan warna dari indikator. Ini adalah prinsip dasar dari titrasi formol ya, menggunakan titrasi asam basa, di mana penambahan formaldehid yaitu penambahan formalin netral, tadi kan sudah dijelaskan ya di video bahwa cara membuat formalin netral menggunakan formaldehid yang dilarutkan dengan aquades gitu kan. Nah, sehingga prinsip dasar dari titrasi formol adalah di mana penambahan formaldehid untuk formalin netral pada larutan asam amino itu dimaksudkan untuk apa? Dimaksudkan agar pH buffer gugus amino yang ada di dalam gelatin itu lebih rendah dari asalnya. Sehingga gugus amino yang tadi sudah ditambahkan formalin itu dititrasi dengan secara kuantitatif dan titik akhirnya itu ditunjukkan dengan terjadinya perubahan warna dari indikator. Kemudian dalam larutan semua asam amino akan terionisasi. Jadi di dalam larutan semua asam amino semua asam amino akan terionisasi dan dapat bersifat sebagai asam ataupun basa. Ini ya, pengetahuan mengenai sifat-sifat asam basa dari asam amino itu sangat penting. Dari segi pemisahan, ya ini pemisahan maksud saya, segi pemisahan, identifikasi, dan penentuan kuantitatif asam amino dalam campuran. Kemudian, nah ini larutan protein. Nah ini kita akan membahas setiap langkah cara kerjanya. Pertama kita kan membuat larutan A, kemudian membuat larutan B, kemudian membuat larutan C, baru dititrasi. Larutan protein ini dinetralkan dulu menggunakan basa, yaitu NaOH, lalu ditambahkan formalin, ya akan membentuk dimetilol. Dengan terbentuknya dimetilol, ini berarti gugus aminonya sudah terikat dan tidak akan mempengaruhi reaksi antara asam dengan basa NaOH, sehingga titrasi akhir dapat diakhiri dengan tepat. Indikator yang digunakan adalah apa? Indikator yang digunakan adalah indikator phenolphthalein atau PP. Kemudian akhir titrasi bila tepat terjadi perubahan warna menjadi merah muda yang tidak hilang. Jadi perubahan warnanya adalah merah muda. Dalam praktikum ini, kita menggunakan gelatin sebagai sumber asam amino dan larutan tripsin sebagai enzim proteolitik. Enzim proteolitik atau disebut protease ini merupakan kelompok enzim yang bisa menguraikan protein menjadi molekul yang lebih kecil. Jadi dia fungsinya untuk menguraikan protein menjadi molekul yang lebih kecil. Setiap tipe enzim protease itu memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghidrolisis ikatan peptid. Jadi, dengan kata lain, sifat kerja enzim itu spesifik. Sehingga, dalam praktikum ini, kita menggunakan enzim
kita menggunakan larutan tripsin. Tripsin ya. Kita menggunakan larutan tripsin, di mana larutan tripsin ini digunakan untuk memecah kandungan protein yang terdapat dalam gelatin. Gelatin, kenapa kita menggunakan sampel gelatin? Karena di gelatin itu mengandung 9 asam amino esensial yang dibutuhkan atau diperlukan oleh tubuh. Pada praktikum ini, hal pertama yang dilakukan adalah membuat larutan gelatin. Tadi sudah dijelaskan ya, membuat larutan gelatin bagaimana caranya. Kemudian, gelatin ini mempunyai sifat mudah larut dalam air hangat, sehingga dia dilarutkan dalam air hangat. Kalau dilarutkan dalam air dingin, gelatin akan menggumpal. Kemudian di dalam larutan gelatin, ya tadi kan sudah bikin larutan gelatin ya. Ini kita cara membuat larutan A. Pertama, larutan gelatin ditambahkan dengan phenolphthalein, kemudian tambahkan dengan NaOH. Ketika ditambahkan dengan NaOH, warna merah muda akan muncul. Setelah itu ditambahkan dengan HCl. Ya, tetes demi tetes hingga warna merah muda hilang. Setelah itu campuran dimasukkan ke dalam inkubator pada suhu 38 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, apa tujuan penambahan NaOH dan HCl dalam larutan A? Yaitu bertujuan untuk menetralkan campuran. Setelah itu kita membuat larutan B. Larutan B cara membuatnya adalah larutan tripsin, ya, ditambahkan dengan indikator PP, lalu ditambahkan dengan NaOH, maka warna merah muda akan muncul, kemudian ditambahkan HCl, merah muda akan hilang. Nah, perubahan warna yang terjadi ini disebabkan adanya indikator phenolphthalein. Nah, di mana indikator phenolphthalein ini akan berubah menjadi merah muda ketika dalam suasana basah. Nah, tapi ketika dalam suasana asam, dia menjadi tidak berwarna. Jadi yang menjadi kenapa sih setelah tripsin tambahkan PP, kemudian tambah NaOH jadi warna merah muda. Kemudian tambahkan HCl jadi warna merahnya muda. Karena yang menyebabkan perubahan warna itu adalah indikator PP. Indikator PP adalah merupakan indikator basah, di mana ketika dia dimasukkan dalam larutan basah akan berubah warna menjadi merah muda. Tapi ketika dilarutkan dalam larutan asam, dia akan tidak berwarna. Setelah itu campuran gelatin ya yang diinkubasi ditambahkan campuran tripsin, yaitu larutan A ditambahkan dengan larutan B. Dengan tujuan apa sebetulnya? Tujuannya adalah untuk menghidrolisis, ini tujuannya ya. Kenapa larutan A ditambah dengan larutan B? Tujuannya adalah untuk menghidrolisis protein yang terkandung dalam gelatin menjadi asam amino. Menghidrolisis protein menjadi asam amino yang ada dalam gelatin. Sehingga dapat diketahui kadarnya, gitu teman-teman ya. Kemudian setelah ditambahkan A dan B, kemudian di sini dalam interval waktu yang telah ditentukan yaitu 0 menit, 5, 10, 15, 20, 25, dan 30 dilakukan sampling. Jadi A dan B sudah ditambahkan ya, terus diambil larutan ke-0 diambil dengan cara 10 ml campuran, kemudian dididihkan. Jadi menit ke-0 ya, tadi kan A dan B sudah dicampur nih. Di larutan C diambil 10 ml, kemudian dididihkan. Tujuan dididihkan adalah untuk merusak enzim, sehingga proses hidrolisis protein yang terdapat dalam gelatin itu terhenti. Jadi untuk menghentikan proses hidrolisis protein di dalam gelatin. Setelah itu didinginkan kan, didinginkan, kemudian ditambahkan dengan 15 ml formalin netral. Ya, baru ditambahkan 3 tetes indikator PP, kemudian dititrasi dengan NaOH 0,01 M. 0,1 M maksudnya di sini. 0,1 N ya. Nah, apa fungsi penambahan formalin? Penambahan formalin di sini adalah untuk membentuk dimetilol. Ya. Karena ketika ini terbentuk dimetilol ya, berarti gugus asam amino sudah terikat dan tidak akan mempengaruhi reaksi antara asam pada gugus karboksil dengan basa pada NaOH, sehingga titrasinya dapat tepat berakhir. Titrasi berakhir dengan titik akhir warnanya merah muda.
Nah, kemudian nanti diulang lagi, sudah menit kelima gitu ya. Menit kelima yang tadi larutan C diambil lagi 10 mili, kemudian dididihkan lagi, didinginkan, ditambahkan formalin, tambahkan indikator, baru dititrasi. Dan menit ke-10 gitu ya, larutan C diambil 10 mili, kemudian tambah dididihkan, didinginkan, ditambahkan formalin netral, tambahkan PP, dititrasi. Menit ke-15, 20, dan seterusnya seperti itu. Setiap menit dititrasi nanti akan menghasilkan berapakah volume NaOH yang didapatkan setiap menit. Baru nanti dibikin kurva, ya, dibikin grafik antara volume dengan waktu. Setelah itu dibikin persamaan regresi linier dan seterusnya. Ini pembahasan praktikum teman-teman bahwa prinsip dari titrasi formol yang tadi sudah saya jelaskan adalah prinsipnya adalah titrasi asam basa. Ya, maka formalin, tripsin, dan gelatin ini harus dinetralkan terlebih dahulu supaya tidak mengganggu hasil percobaan nantinya. Nah, ini sehingga kenapa sih formalin, tripsin ya ditambahkan dengan tadi apa indikator PP, NaOH, HCl. Tadi kan fungsi NaOH dan HCl kan tadi untuk menetralkan kan. Nah, kenapa harus dinetralkan? Supaya tidak mengganggu hasil percobaan. Kondisi bahan-bahan yang tidak netral, ini ya kalau misalkan bahan-bahan yang tidak netral akan merubah kebutuhan NaOH dalam mentitrasi sampel. Apabila hal itu terjadi, maka data yang diperoleh itu tidak valid, ya, karena tidak sesuai dengan seharusnya. Kenapa tadi dilakukan inkubasi pada suhu 38 derajat Celcius? Hal ini disesuaikan dengan kondisi optimum aktivitas enzim untuk bereaksi dengan substrat, ya, bereaksi dengan protein atau asam amino dalam menghasilkan asam amino. Ya. Jadi, kenapa harus diinkubasi 38 derajat? Karena pada suhu 38 derajat itu sesuai dengan kondisi optimum enzim bereaksi dengan substrat, sehingga menghasilkan asam amino. Pemanasan sampel larutan setelah masa inkubasi itu dimaksudkan untuk apa? Tadi sudah dijelaskan ya, dimaksudkan untuk menghentikan aktivitas enzim sehingga enzimnya tidak bereaksi lagi dengan substrat. Artinya si enzim itu tidak bereaksi lagi dengan protein untuk membentuk asam amino. Tuh. Penghentian aktivitas enzim ini akan memberikan nilai atau angka pasti terhadap produk yang dihasilkan. Sehingga jumlah asam amino yang terbentuk tepat dan tidak bertambah lagi ketika proses titrasi berlangsung. Dan dapat diperhitungkan dengan benar. Inilah kenapa di inkubasi. Gugus asam amino produk yang dihasilkan oleh reaksi enzimatik antara tripsin dan gelatin itu akan dititrasi dengan natrium hidroksida. Jadi gugus asam amino, gugus apa? Gugus asam amino yang bereaksi dengan NaOH itu adalah gugus NH3+, ya. Ini gugus NH3+ yang bersifat asam. Jadi NH3+ itu bersifat asam. Ya. Oleh karena ini prinsip dari titrasinya dinamakan titrasi asam basa. Asam amino bersifat asam, NaOH-nya bersifat basa, sehingga titrasi asam basa. Kurva kebutuhan natrium hidroksida, itu tadi ada kurvanya, yang dibutuhkan untuk menetralkan NH3+, ya, pada asam amino, pada titrasi formalin dibandingkan dengan waktu atau lama masa inkubasi, yang menunjukkan garis yang terus naik dan kemudian menjadi datar. Jadi naik dan datar gitu ya. Ini menunjukkan bahwa pada masa inkubasi paling lama tersebut, jumlah substrat sudah habis bereaksi dengan enzim, sehingga produk asam amino pada larutan memberikan konsentrasi yang tetap. Jadi kita cek grafiknya ya, bahwa ini grafiknya, sebentar. Ini grafiknya, di sini ada grafik ya teman-teman semua. Ini grafik. Kalau ini grafiknya masih naik terus, maka
kadar asam aminonya masih banyak. Nah, ini pada menit ke Nah, ini kan puncak ya paling tinggi. Nah, berarti pada menit ke sini ke sekitar 80, berarti menit ke 90 ya. Berarti ini artinya di menit ke 90 itu kadar asam aminonya di dalam gelatin itu paling tinggi atau paling banyak ya. Nah, tapi lebih dari 90 menit, yaitu di waktu 100 menit, kemudian sampai 120, ini kurvanya menurun. Berarti artinya kurva menurun itu adalah kadar asam amino pada menit ke 120 itu menurun. Itu maksudnya. Jadi bisa dibaca dari grafik. Itu ya teman-teman semuanya. Ya. Nah, laju pembentukan asam amino yang paling cepat terjadi pada kisaran 0 sampai 15 menit dari 15 menit dari awal. Hal ini mungkin saja terjadi karena kuantitas asam amino yang ada pada saat itu masih cukup banyak dan kondisi aktivitas enzimatik yang sangat optimal sehingga lajunya paling cepat. Ini adalah penjelasan prosedur kerja dari aktivitas enzim protease ya, di mana kita menggunakan sampelnya adalah larutan gelatin. Jadi kita pengen mengetahui kinerja protease, yaitu di sini kita menggunakan larutan tripsin ya. Digunakan untuk apa? Hidrolisa protein membentuk asam amino sehingga kita tahu bahwa di waktu berapa menit ya si enzim itu bekerja secara maksimal. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang dipraktikkan hari ini memberikan penjelasan pada teman-teman semuanya. Setiap langkahnya paham, tujuannya apa, kemudian cara analisis datanya bagaimana, kemudian cara pembahasannya seperti apa. Nah, ini yang dari prosedur kerja, penjelasan prosedur kerja sampai dengan pembahasan, ini nanti teman-teman dijadikan pembahasan. Jadi, di pembahasan nanti adalah prosedur kerjanya, setiap tahapan tujuannya untuk apa, setiap penambahan reagen itu untuk apa tujuannya. Kemudian nanti dibahas hasil yang didapatkan. Ya, ini dari sini sampai bawah itu adalah contoh pembahasan yang harus ada di laporan teman-teman semuanya. Dari sini ya sampai ke bawah ini adalah contoh pembahasan yang harusnya ada di laporan teman-teman semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan paham. Sampai bertemu di pertemuan praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.